Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan berregistrasi di acara kami PPKB online. Hari ini tema kita adalah mengenai aspek hukum konstruksi dan narasumber kita keren banget. Pak Prof. Manlian Simanjuntak yang belum lama ini juga hadir di ILC. Hari ini akan dimoderatori oleh Ketua Umum kami dari Intakindo, Pak Joko Supriyono. Mungkin teman-teman dari luar Intakindo yang non-anggota belum kenal, dan hari ini beliau akan menjadi moderator. Dan acara hari ini akan dibuka oleh Sekjen kami dari Intakindo, Bapak Sigit Adjar Susilo. Terima kasih Mbak Riri, selamat pagi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini semua sehat, sumringah, dan sudah sarapan semua. Insya Allah, amin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Keprofesian, Pak Prof. Manlian Simanjuntak. Yang terhormat lai kita, selamat datang pertemuan kita ini, Pak Ketum, Pak Joko Supriyono, Pak Sekjen, dan teman-teman semuanya dari seluruh DPP Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, pada pagi hari ini kita insya Allah akan melaksanakan webinar dengan serial yang ke-6 pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap semangat. Jadi kegiatan ini sebagai amanah daripada misi kita, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan anggaran dasar kita Intakindo pasal 6. Seperti yang selalu saya ulang, bahwa kita ingin selalu memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli, yaitu tujuan daripada PPKB ini, memelihara kompetensi keahlian di bidang jasa konstruksi. Kemudian juga mengembangkan kompetensi keahlian dan tanggung jawab sosial pada lingkungan profesi dan masyarakat. Nah, ini aspek hukum konstruksi ini sedang ini dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang sangat menggemparkan pada akhir-akhir ini. Nanti Pak Prof akan menjelaskan bagaimana dan solusi dan bagaimana antisipasi dan lain sebagainya. Kemudian sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Keprofesian tentunya melakukan kegiatan ini sudah legal sesuai dengan aturan yang sudah kita register atau daftarkan di dalam LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, beserta seluruh dokumennya, sehingga nanti sertifikatnya tentunya akan diterbitkan dan mendapatkan SKPK, surat Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yang mendapat 5 dari sertifikatnya saja. Kemudian dasar hukum. Nah, jadi WKU Intakindo, yaitu saya melakukan ini dengan adanya dasar hukum pelaksanaan PPKB itu. Satu yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 45 tahun 2015 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi Indonesia. Kemudian SE Menteri PUPR nomor 10 tahun 2019 tentang PPKB tenaga ahli konstruksi Indonesia. Kemudian Peraturan LPJKN nomor 7 2017 tentang kemudian ada lagi Peraturan LPJKN nomor 9 tahun 2019 tentang persyaratan asosiasi profesi yang diberikan wewenang PPA bahwa asosiasi profesi wajib menyelenggarakan PPKB. Nah, jadi pada hari ini insya Allah ini melakukan kewajiban kita, tujuannya yaitu bagi kami untuk melakukan pembinaan kepada anggota-anggota Intakindo seluruh Indonesia, karena tadi kami memfasilitasi untuk mendapatkan SKPK. SKPK sangat penting dalam rangka memperpanjang SKA kita. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan acara kita pada waktu ini bisa berjalan lancar dan bisa meningkatkan kompetensi kita. Yang karena dinamika dan kejadian dari bidang jasa konstruksi sangat
tinggi sekali, sehingga tentunya aspek hukumnya juga berdinamika juga, dan banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, karena memang aspek hukum untuk engineers memang satu komplement knowledge, satu ilmu, tapi itu sangat penting sekali. Jadi ada pepatah, meskipun hanya satu kata, apabila itu sangat penting harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga kami bisa memahami arti kata tersebut. Khususnya bidang hukum ini kata-katanya kan sangat spesifik dan unik yang kami kadang-kadang sangat susah untuk mencernanya. Begitu teman-teman, Pak Prof, Pak Ketum, dan teman-teman semua Intakindo, Mbak Ridin dari sekretariat, kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini yang akan dilaksanakan oleh narasumber kita, Prof. Malian Simanjuntak, Guru Besar dari Universitas Pelita Harapan, Kaprodi S2 Program Teknik Sipil juga, yang kemarin kita sudah lihat bersama di ILC juga muncul membahas tentang sebagai salah satu narasumber tentang kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saya tidak perpanjang lebar karena waktunya sangat mepet. Kami ucapkan mengikuti kegiatan ini dan terima kasih semua. Semoga lancar dan sukses. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Sehat. Selanjutnya saya minta bantuan Bapak Sigit Ajar Susilo ini. Silakan Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan banggakan yang sangat terdidik Bapak narasumber Profesor Malian Simanjuntak. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ahli, marilah kita menjadi tenaga ahli, konsultan, dalam hal ini Intakindo yang profesional. Oleh sebab itu, jangan dilupakan dan jangan tidak diikuti webinar-webinar yang seperti ini, karena memang seperti disampaikan oleh Pak Waketum PKB bahwa ini sangat bermanfaat bagi kita. Jangan mencari SKPK. Memang SKPK tersebut diperlukan, tetapi tolong manfaatnya adalah untuk kita, untuk dapat meningkatkan diri kita, karena ke depan ini seperti yang akan kita bahas di dalam webinar ini, aspek hukum konstruksi ini tentu saja akan sangat mengikat kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, itu juga sudah ada di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi mengenai hukum, masalah hukum. Kalau kita merencanakan tidak benar, maka kita akan nantinya akan menjadi masalah bagi kita semuanya. Memang tentu saja jasa konstruksi ini luar biasa, tidak hanya konstruksi pembangunannya saja, seperti yang sampaikan Pak Prof. Malian, bahwa mulai dari lingkungannya, kemudian tata ruangnya bagaimana, baru masuk ke jasa konstruksinya, di dalamnya ada gedung, ada jalan jembatan, ada sumber daya air, dan kemudian bagaimana nanti pengelolaan. Semua itu ada aspek hukum yang harus kita taati. Inilah kita ke depan. Bagaimanapun kalau kita mau profesional, maka marilah kita bersama-sama bergabung di dalam Intakindo ini. Betul, Intakindo ini adalah asosiasi umum keseluruhan, karena memang konsultan tidak bisa berdiri sendiri. Satu dan lain saling mengikat. Seperti ini juga, kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, saling mengisi. Itu harapan kita, sehingga apapun kita tetap Intakindo ini harapannya bisa saling menjalin, saling bersama-sama, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah di dalam provinsi yang jauh-jauh itu bisa kita hadapi secara bersama-sama. Kiranya demikian, akhirul kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar aspek hukum konstruksi saya nyatakan dibuka. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat mendengar dan semoga bermanfaat. Sehat selalu bagi teman-teman semua. Saya serahkan kepada Ketua Umum Intakindo Bapak Joko Supriyono untuk menjadi moderator acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pembicara hari ini adalah Profesor Dr. Marlian Ronald A. Simanjuntak, STMT, MDin, IAI. Ini namanya, nanti tentunya bisa dibagi sebagian daripada CV beliau. Adalah guru besar ilmu manajemen proyek di Universitas Pelita Harapan. Beliau adalah doktor S3 yaitu dari Universitas Indonesia dengan judul tentunya terkait dengan konstruksi manajemen. Jadi itulah intinya beliau adalah doktor lulusan S3 UI terkait dengan konstruksi manajemen. Yang menarik, beliau dahulu pada tahun 2006 ketika beliau diskusi seminar dengan saya, beliau bercerita, Pak, saya ngambil S3, saya arsitek, tapi saya mengambil disertasi tentang bakar-bakaran. Artinya tentang kebakaran. Tentang kebakaran yang kami hormati. Topik kita pada hari ini, karena Undang-Undang Dasar Konstitusi ada hukum bangunan yang tentang status keamanan, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri PU nomor 21 tahun 2019 tentang keamanan, tentang manajemen keselamatan kerja. Dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Roland dalam TV One terkait dengan kasus terbakarnya gedung kejaksaan. Mungkin kita fokus di sini. Nah, kasus terbakarnya gedung, apakah ada unsur-unsur yang melanggar hukum bangunan? Ya, tak? Karena yang jelas kalau kita di Indonesia itu yang namanya hukum itu segala sesuatu yang tertulis asasnya adalah asas legalitas. Segala sesuatu yang tertulis adalah itu hukum. Yang tidak tertulis bukan hukum. Oleh karena itu, karena ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor di TV One, kami tentunya ingin mendapatkan sesuatu pengetahuan terkait dengan hukum bangunan, terkait dengan sistem keamanan. Karena apa? Itu punya kepentingan, karena tenaga ahli Takindo, Badan Usaha Takindo sering terlibat di jasa konstruksi terkait dengan hal-hal hubungannya dengan manajemen keselamatan kerja. Pertanyaan saya, Bapak Profesor Ronald, di undang itu mengatur bahwa tanggung jawab. Jadi jelas, tanggung jawab itu terbagi. Undang-Undang Jasa Konstruksi juga mengatur tanggung jawab, yaitu kegagalan bangunan, ada jenjang waktunya. Tapi BW, kita Undang-Undang Perjalanan Data juga tanggung jawab. Apakah legal standing-nya masuk wilayah terkait dengan kebakaran di kejaksaan itu, apakah dapat dimasukkan di pasal 1369 BW yang bunyinya adalah telah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruk gedung atau sesuatu hal yang menjadi tidak berfungsi untuk seluruhnya atau sebagian jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya. Nah, ini kaitannya dengan pemeliharaan. Di dalam peristiwa hukum terkait dengan terbakarnya bangunan gedung di Kejaksaan Agung itu termasuk kategori terbakar atau dibakar. Pengertian terbakar itu bisa lalai karena pemeliharaannya. Pengertian terbakar dapat diartikan disengaja. Nah, disengaja itu multitafsir. Oleh karena itu kita perlu penjelasan pada pagi hari ini. Saya punya pendapat bahwa karena ini gedung negara, ini aset negara, ini bisa masuk pidana korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah hilangnya aset negara, adanya kerugian negara. Dengan adanya terbakarnya gedung kejaksaan itu termasuk ada hilang aset negara, ada kerugian negara yang disebabkan karena lalainya dalam pemeliharaan. Nah, jadi kita sudah tahu kerugiannya sudah jelas. Perbuatannya apa? Terbakar. Terbakarnya apa? Lalai atau sengaja. Tinggal subjek pelaku. Objek siapa yang bertanggung jawab?
pemilik atau pengguna atau apapun. Tentunya penyidik harus mengetahui siapa subjek pelaku atau apakah itu sengaja atau lalai di dalam merawat bahan tersebut. Ini tentunya perlu kita diskusikan karena selama ini di TV cuma terbakar kaitannya dengan Joko Chandra. Kebaikannya karena menghilangkan alat bukti karena sesuatu hal. Ini pembalikan daripada opini karena diarahkan. Tapi jelas ada kerugian negara. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Demikian pengantar dari saya yang kita sudah sepakat bahwa saya moderator tapi banyak ngomong karena tadi sudah sepakati tadi malam oleh Pak Ronald. Sekarang sepenuhnya waktu diskusi saya kepada Pak Profesor Ronald, beliau akan menyampaikan aspek hukum konstruksi dan saya tadi menyampaikan pembukaannya agak panjang dan tertunda karena ternyata listrik padam sehingga internet putus sehingga tertunda beberapa menit oleh pada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Mbak Lili dan Bapak-Bapak yang lain, saya sebagai moderator waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Manirlan Ronald Simanjuntak untuk memberikan presentasi materinya dan lanjut aspek hukum konstruksi. Waktu kami berikan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Jadi saya bersyukur dan kita berikan aplaus kepada Intakindo bahwa ketua umumnya langsung menjadi moderator dan itu terus terang menjadi kehormatan bagi saya dan kita semua. Itu menjadi teladan. Jadi alangkah indahnya setiap asosiasi seperti ini karena ketua umumnya memang mengerti benar. Dan kesempatan saya berbagi pada pagi hari ini adalah atas dasar relasi tadi yang disampaikan Pak Joko. Kerendahan hati kami saling melayani. Dulu saya menjadi moderator, sekarang Pak Joko menjadi moderator. Itulah relasi panjang. Hukum konstruksi bukan bicara sekedar pidana perdata, tetapi bicara relasi. Karena konstruksi adalah investasi. Di balik kata investasi ada relasi. Maka relasi panjanglah itu. Tidak pernah kita ingin melakukan investasi proyek konstruksi cuma 5 tahun. Tidak. Makanya ada hukum supaya relasi itu tetap terbina. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu juga yang saya sampaikan kepada media yang tadi Bapak Joko sampaikan. 3 pertanyaan. Apa pengertian konstruksi? Nah, konstruksi bukan cuma bicara bangunan gedung. Bangunan gedung dan bangunan itu nomenklatur yang berbeda. Itu objek. Bangunan gedung is a building. Single building, mixed building, complex building. Bangunan relasinya sama dengan non-bangunan gedung. Jalan, jembatan, infrastruktur. Tapi yang pertama, pengertian mendasar. Supaya masuk nanti enak ke hukumnya. Konstruksi adalah bicara proyek. Jadi dalam referensi construction contracting, yang dikontrak itu adalah proyeknya. Kita sudah tahu sebagai objek. Konstruksi kedua, bicara mengenai proses. Construction process. Dalam fase siklus proyek, setelah desain, procurement, yang diawali dengan studi kelaikan proyek, ada proses konstruksi. Jadi aspek hukum konstruksi bicara proyek, bicara proses. Yang ketiga, kita harus mengerti, urusan konstruksi sekarang berkembang menjadi industri. Kalau industri berarti melibatkan pihak yang banyak, pihak yang ahli, kemudian melibatkan pihak lain, melibatkan kompetensi yang lain di luar konstruksi, dan kata kuncinya adalah terintegrasi dan berkelanjutan. Ya. Dalam buku saya, kata kuncinya perannya menata. Tidak ada lagi. Hukum bukan mencari siapa yang salah. Cuma sampaikan, rekan-rekan ahli hukum ini mari mengembalikan supaya segala sesuatu yang berubah dari kata lingkungan, ilmu lingkungan. Saya bukan ahli lingkungan, tapi saya pernah kuliah lingkungan. Itu ada kata perubahan. Perubahan adalah pergeseran dari sesuatu.
itu sesuatu yang harus dikembalikan lagi. Posisi konstruksi ada di situ. Topik ini sebenarnya mungkin tidak ada banyak yang tahu. Aspek hukum konstruksi, ada kata aspeknya. Berarti merupakan bagian yang terintegrasi dari studi kelaikan proyek. Jadi ada dua ilmu pada hari ini, yaitu urusan hukum konstruksi as the construction law dan juga bagian dari FS. Jadi ini FS. Ini baru bicara topik aja panjang lebar. Aspek hukum konstruksi adalah keputusan proyek itu layak diinvestasikan, apakah proyek itu dihentikan atau proyek itu tetap berkelanjutan atau proyek itu dihentikan. Hukum konstruksi itu tidak melulu cuma yang 5 poin ini. Masih ada lagi yang belum, yaitu aspek pemerintahan daerah. Bagaimana kita berkontrak di daerah. Sama dengan kebakaran bangunan gedung utama Kejaksaan Agung. Yang langsung saya cermati peran Pemda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekarang kita masuk kepada hal lingkungan. Bapak dan Ibu sekalian, urusan mengenai lingkungan, mungkin kita belum terlalu mengerti dan mengenal kenapa ini menjadi penting. Baik, nah urusan lingkungan. Saya ingat Profesor Otto Sumarwoto, lingkungan terdiri dari 3 hal. Lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan buatan. Semuanya itu saling berinteraksi dan kemudian berkelanjutan. Nah, saya setuju dengan nomenklatur undang-undang ini. Lingkungan itu harus dilindungi, lingkungan itu harus dikelola dengan baik. Berarti, proyek konstruksi, karya konstruksi, itu tercakup dalam undang-undang ini. PP-nya juga sudah ada. Jadi kalau ada kasus-kasus konstruksi, tidak melulu hanya kutipan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tapi Undang-Undang 32 2009 itu perlu juga disampaikan. Tapi bagaimana keberlanjutan lingkungan itu kemudian bisa berjalan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Langsung saya jawab. Apa yang diatur dalam undang-undang ini? Sejumlah pasal, sejumlah bab, silakan baca sendiri dan download. Ini tidak ada bukunya. Kata kunci, sustainable principle. Yang pertama, urusan pencegahan. Yang kedua, urusan penyelenggaraan lingkungan. Yang ketiga, tadi yang pertama pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengubahkan lingkungan. Yang kedua, penyelenggaraan lingkungan. Yang ketiga, penanggulangan terhadap dampak buruk lingkungan. Dan yang keempat adalah urusan pemulihan. Berarti kalau ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh karya konstruksi kita, maka gugatan di pengadilan bukan menggunakan Undang-Undang Bangunan Gedung, tapi gugatannya harusnya menggunakan ini. Maka kita ajari lawyer kita supaya bisa membackup kita. Karena kita juga harus mendukung pengadilan yang benar. Kalau memang terjadi dispute, bahwa putusan hakim itu tafsiran dari pidana dan perdata, itu dari mana? Nah, banyak teman-teman lawyer bertanya kepada kita. Nah, Intakindo ini kan ahli konsultan. Jadi pengertian ini harus mengerti. Tidak ada bukunya ini. Yang ada hanya di webinar hari ini. Saya mengusulkan Intakindo mengundang teman-teman KPK. Ngerti nggak mereka tuh? Intakindo dalam webinar jangan cuma mengundang ahli konstruksi, undang kepolisian. Apakah mereka mengerti mengenai urusan investigasi, kegagalan konstruksi, baik terjadi pada bangunan gedung, pada bangunan jalan. Makanya saya sampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa kita harus membantu kepolisian melakukan investigasi. Maka dari itu, kebakaran gedung utama di Kejaksaan Agung bukan kebakaran gedung, tapi kebakaran kawasan. Jadi kegagalan kawasan. Hal ini bukan multitafsir, tapi mungkin kita nggak ngerti. Kita hanya terjebak terhadap satu fokus lokus,
Sementara kita ini bicara hal yang terintegrasi satu dengan yang lain. Kan saya tadi sudah mulai dengan the philosophy of the construction. Nah, saya tutup dengan AMDAL ya. Nanti kita akan bahas cara mengurus AMDAL dan seterusnya. Namun AMDAL itu saya boleh menyampaikan dalam Undang-Undang 32 2009. AMDAL itu bukan di awal sebenarnya. AMDAL itu setelah, karena bicara dampak. Tapi postur AMDAL di Undang-Undang 32 2009 adalah di awal. Sehingga proyek perlu AMDAL. Jadi bahasa saya, AMDAL ini adalah FS terhadap lingkungan. Yang kedua, urusan tata ruang. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, silakan baca mengenai urusan tata ruang. Jangan lupa, kegagalan itu bukan cuma kegagalan konstruksi, bukan cuma bicara kegagalan teknis. Balik-balik lagi, karena tadi Pak Joko menyampaikan mengenai fokus kepada bangunan gedung utama Kejaksaan Agung. Itu bukan kegagalan teknis saja, tapi kegagalan administrasi, yaitu urusan ruang. Cek benar. Sudah benarkah kawasan peruntukannya? Di mana IMB-nya? Jadi filosofi dari tata ruang, kita sama-sama bisa pelajari bahwa apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 dan PP Nomor 15 Tahun 2010 bicara mengenai 3 hal penting. Yang pertama, bicara mengenai space atau ruang tanpa batas. Bumi kita ini, saya bukan bicara Indonesia, bumi. Tapi kalau kita bicara bumi, ada batasnya juga ya. Atmosfer itu terhadap ruang antariksa yang begitu luas. Bumi salah satu planet dari sejumlah planet ada yang di antariksa ini. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara space, jadi filosofinya juga masih terbatas. Maka seluruh ciptaan sang pencipta ini itu adalah ruang bahasanya. Bukan cuma tidak ada batas. Maka masuk dalam hal yang kedua, bicara mengenai place, tempat. Dibatasi oleh hal-hal yang bersifat teknis, fisik, yang kemudian terukur dan dicermati satu dengan yang lain. Kita punya site-nya, punya koordinatnya, ada dindingnya, ada kolomnya, ada baloknya. Nah, ini karya konstruksi. Nah, yang ketiga, urusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bicara mengenai urusan penataan, yang isinya adalah urusan pengaturan, urusan pembinaan, urusan pelaksanaan, dan urusan pengawasan. Berarti betul yang disampaikan oleh Intakindo secara lengkap, kalau karya konstruksi tidak diawasi, maka kutipan yang dikutip bukan cuma Undang-Undang Bangunan Gedung, tapi urusan tata ruang. Jadi, apakah gedung utama Kejaksaan Agung itu masuk dalam kawasan cagar budaya? Bagaimana peruntukan ruangnya? Kemudian dia masuk di kawasan apa? Mana dokumennya? Nah, saya menyarankan ini, sehubungan dengan aspek ini, mari kita lengkapi administrasi proyek kita. Nah, kalau kita tahu Pemdanya kurang tepat, kita berikan masukan kepada mereka. Ya, saya tidak jemu-jemu dari perguruan tinggi langsung datengin. Maka dalam webinar pada hari ini, kata kunci pertama, saya ulangi keberlanjutan. Kata kunci kedua adalah penyelenggaraan. Saya ingin menyampaikan, urusan penyelenggaraan tata ruang itu bukan cuma urusan pemerintah. Urusan dari penerima jasa konstruksi, urusan dari pengguna jasa konstruksi, dan juga urusan masyarakat. Ya, direncanakanlah itu, dimanfaatkanlah itu, dikendalikanlah itu, dan seterusnya. Sampai dengan urusan pengawasan. Ini tadi yang saya sampaikan mengenai rencana tata ruang dan seterusnya. Ya. Nah, kembali lagi, tata ruang yang tidak direncanakan secara valid bisa diindikasikan korupsi. Ada 3 lagi, urusan jasa konstruksi. Urusan jasa konstruksi diatur dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ini penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99. Dahulu PP-nya Nomor 28, 29, dan 30 Tahun
2000 beserta juntonya, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru PP-nya adalah nomor 2 tahun 2020. Nanti kita lihat PP-nya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 bicara jasa dan usaha. Dicatat Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu di Undang-Undang 18 itu bicara mengenai specialized consultant, specialized contractor. Sekarang menjadi sub. Sebenarnya kalau jujur, saya lebih setuju dengan kata specialized. Spesialis, spesialis. Seperti dokter mata, dokter THT, fokus. Karena kita profesi harus sama dengan profesi yang lain. Karena ini konsensus. Nah, tapi ya sudah, karena diatur, karena itulah naskah akademisnya, saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan para pihak, ya sudah, ini kita anggap aja yang sub ini adalah spesialis. Karena nanti di kontrak, urusan jasa ini harus dicermati oleh ahli di bidangnya. Intakindo mengelola teman-teman yang ahli dalam jasa konsultansi. Nah, ini berarti detail. Nah, usahanya tuh banyak sekali, jasanya banyak sekali, dan itu sangat klasifikasi. Kedua adalah urusan mengenai usaha. Dan ini diatur dalam PP nomor 22 tahun 2020 turunan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Menyangkutlah ini mengenai bidang dari penugasan. Kemudian bicara mengenai perusahaan. Belum banyak yang mencermati Undang-Undang 2 nomor 217 tahun 2017 relasinya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pagi ini saya menyampaikan bonus supaya urusan usaha bisa dicek dari Undang-Undang PT. Lalu kemudian urusan konsultansi di Indonesia ini diatur oleh apa? Oleh peraturan dan keputusan menteri. Ya, tapi ada ini mengenai undang-undangnya, yaitu perseroan terbatas. Nah, bagaimana harmonisasi ini? Nah, ini penting. Nah, ini juga yang perlu dicermati oleh teman-teman asosiasi. Selain memang mengurusi keahlian, kompetensi orangnya, tapi dengan undang-undang ini, maka bidang usahanya juga harus dioptimalkan. Jadi, urusan registrasi kah itu, akreditasi perusahaan kah itu, mungkin perlu dipikirkan ke depan. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang Jasa Konstruksi, selain bicara mengenai jasa, selain bicara mengenai usaha, juga bicara mengenai penyelenggaraan. Jadi bagaimana penyelenggaraan jasa konstruksi itu bisa rapi, optimal, dan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini juga yang kemudian diatur dari seluruh hal dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nah, ini kasus ya. Kasus mengutip dari Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Nah, jadi ini menurut saya urusan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini belum optimal. Jadi PP nomor 22 tahun 2020 itu harus ada PP dengan hal yang berikutnya. Mas, urusan aspek bangunan gedung. Mengenai hal bangunan gedung, Bapak dan Ibu sekalian, catatan saya terhadap hal bangunan gedung, ada kata kunci yang menarik. Dua hal. Tadi bicara mengenai keberlanjutan, saya ulangi. Yang kedua bicara mengenai penyelenggaraan. Nah, dari Undang-Undang Bangunan Gedung, saya bicara mengenai hal keandalan bangunan gedung. Masuklah itu persyaratan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, urusan bangunan gedung ini sering gagal dalam hal administrasi. Bukan cuma teknis. Kalau teknis, Bapak dan Ibu, rekan-rekan lebih ahli dari saya. Baik arsitektur, struktur, MEP, dan urusan lainnya. Nanti bisa kita bahas. Tapi kegagalan administrasi, itu sering kali kita nggak sadar. Waktu di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, ada yang runtuh, jalannya juga penahan dindingnya jebol, ada yang bocor. Saya pikir itu kegagalan administrasi. Cek dulu desainnya, ternyata desainnya nggak cocok.
Jadi gagal administrasi. Tapi ini semua bermula dari mana Bapak Ibu? Dari pemilik. Inisiatif secara hukum mau melengkapi seluruh itu dari pemilik. Nah, seringkali kita lupa terhadap hal itu. Kegagalan administrasi. Nah, bagaimana lah itu kegagalan teknis? Ya, ada persyaratannya. Yang saya sampaikan ini nyerempetlah itu ke PP, nyerempetlah itu ke Perda. Nah, kalau teknis itu juga kita cek berdasarkan kajian ahlinya. Maka dari itu di Jakarta ada tim ahli bangunan gedung. Perintah dari Perda, perintah dari undang-undang. Minta tolong dong teman-teman TABG itu, ada nggak hasil ceknya terhadap bangunan gedung utama Kejaksaan Agung? Maaf Prof, TABG itu tugasnya adalah untuk bangunan gedung baru. Nah, ini pertanyaan menarik. Komite Keselamatan Konstruksi bekerja setelah ada perintah dari Menteri PUPR ketika karya konstruksi terjadi terdampak risiko. Peran komite juga harusnya sebelum. Peran tim pengkaji teknis juga seharusnya bekerja sebelum terjadi kegagalan. Makanya ini yang disebut sebagai risk. Risk berbeda dengan disaster. Saya sudah mulai masuk. Risk bisa dicegah. Zero accident. Bencana tidak bisa. Kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan gedung, kebakaran dan petir itu adalah risiko. Banjir itu bencana. Gempa itu bencana. Angin itu bencana. Act of God, force major. Tapi saya menarik apa yang disampaikan Pak Sigit. Kalau gitu banjir tidak akan bisa dicegah. Sang Pencipta memberikan akal pikiran dan hati. Makanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang belum sempat kita bahas pada hari ini, nomor 24/2007, ada nomenklatur yang namanya mitigasi. Seakan-akan Pak Sigit bisa dicegah, tapi nggak bisa. Tapi paling tidak bisa diturunkan dampaknya. Jadi banjir bukan tidak bisa dicegah, bisa dimitigasi. Tapi apakah menjadi zero accident, zero risk? Maaf, itu bukan risk. Berarti teman-teman air, apa solusinya? Perencanaan awal mengenai utilitas kota. Maka itu diangkat menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur yang terintegrasi. Kita bicara kontrak. Nah sekarang dalam konteks kontrak, saya memberikan jawaban langsung. Dua hal. Apa itu kontrak? Yang kedua, apa manajemen kontrak atau administrasi kontrak? Jawaban yang pertama, urusan kontrak berbagai macam referensi. Kita harus mengerti kontrak itu memang berhubungan dengan orang per orang, perusahaan per perusahaan, G2G, PPP, atau lain-lain. Ternyata bisa semuanya. Dan ternyata ada buku yang bagus sekali dari Richard Bloch mengenai construction contracting. Dan itu melihat construction bukan sekedar objek tadi yang saya sebutkan. Construction bukan sekedar proses tadi di awal sekali. Tapi construction sebagai industri. Jadi kontrak harus melihat dari orang yang berkontrak, harus melihat dari objek yang berkontrak. Kita juga harus melihat dari objek yang dikontrak maksud saya, tapi juga harus bisa melihat industri itu sendiri. Jadi, apakah kontrak itu merupakan satu persetujuan? Apakah kontrak itu kesepakatan? Apakah kontrak itu adalah satu persamaan ide? Beda antara kontrak dengan MOU. Kontrak itu terikat. MOU itu kesamaan perception. Tidak ada ikatan itu. Kalau tidak ada ikatan, tidak ada gugatan. Maka cerai harus digugat karena ada ikatan. Nah jadi, bahasa saya, yang namanya kontrak adalah mengalihkan risiko. Risiko yang pertama, ada di mana? Yang punya proyek. Yang punya uang. Bahasa softnya, yang punya ide. Dialihkan ilah itu kepada
penerima jasa. Nah, ini Intakindo dialihkan ke konsultan. Teman-teman kontraktor dialihkan risikonya ke kontraktor. Dialihkan risikonya ke supplier. Maka kita ini adalah penerima risiko. Jadi, mengerti mengenai Undang-Undang Nomor 2 2017, penerima jasa adalah penerima risiko. Hore, saya dapat proyek. Tapi seharusnya, hore, saya dapat risiko. Kedua, Indonesia belum memiliki form of contract. Matilah kita. Loh, berarti kontrak kita selama ini gagal. Saya mau bilang, kalau nggak ada form of contract-nya, kita sebenarnya pakai model apa sebenarnya? Ada peraturan PUPR tentang salah satu model kontrak. Saya bilang ini salah satu model form of contract. Tapi saya perlu form of contract yang menjadi payung umbrella. Secara filosofis, model kontrak itu ada dua saja. Lump sum contract dan bicara mengenai unit price contract. Unit price contract turun. Benefit bicara mengenai cost plus fee, cost and fee, ya. Bicara mengenai design and build, turunanlah itu dari unit price. Proyek-proyek BUMN dulu unit price, dulu lump sum, sekarang unit price, balik lagi lump sum. Nah, kalau kita melihat salah satu model international contract yang dipakai di beberapa negara dan banyak, contohnya adalah FIDIC. Saya bukan orang FIDIC, tapi itu salah satu contoh. Banyak dipakai di pemerintah. Itu punya generalized condition of contract dan juga specialized condition of contract. Nah, apalah yang diatur di situ? Nah, kutipan ini juga harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa urusan jasa dan usaha harus dikontrak. Nah, sekarang kontrak yang kalau putusan KUH Perdatanya tidak melibatkan pihak yang kompeten dan badan usaha yang kompeten, maka menurut KUH Perdata batal demi hukum. Saya langsung menyampaikan tegas saja. Saya tidak ada kompromi. Karena kita mengerti, maka kita coba mencermati mengenai hal ini. Apa yang diatur di situ? Nah, kutipan ini dari urusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Yang ketiga, dalam konteks kontrak, tadi kita sudah mengerti filosofi kontrak, kita sudah mengerti model kontrak, lump sum and unit price. Yang ketiga, ada hal penting sebagai penutup, manajemen dan administrasi kontrak. Apa sih Pak mengenai, nah ini pengertian kontrak ya, banyak sekali, tapi tadi saya sudah menyimpulkan. Apa sih manajemen kontrak? Belum ada kontrak sampai membuat kontrak. Itulah proses dari manajemen kontrak. Toolsnya itu sebagai, kontrak itu sebagai alat kendali. Nah, fase setelah ada kontrak, kemudian digunakanlah kontrak itu, maka disebut sebagai administrasi kontrak. Berarti, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, para pihak yang berkontrak dan perusahaan harus melakukan manajemen kontrak dan administrasi kontrak. Jadi nanti kalau ada PP-nya yang mengatur mengenai badan usaha, PP mengatur mengenai para pihaknya yang tidak melakukan manajemen kontrak dan administrasi kontrak. Nah, itu dia. Ya. Karena kenapa ada kata manajemen kontrak? Kenapa ada administrasi kontrak? Itu kan bagian filosofis dari urusan penyelenggaraan kontrak. Kontrak itu tidak ucuk-ucuk datang dari mana. Nah, sekarang kita mau pakai model yang mana? Tapi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, inilah bagian dari apa yang saya sampaikan dari kelima bagian. Tapi tadi saya sudah mulai dengan 3 pertanyaan. Nah, semoga ini bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Terima kasih Profesor Ronald. Waktu telah selesai Pak presentasikan. Kami hormati, tadi sudah disampaikan cukup banyak sekali yang disampaikan oleh Profesor Ronald terkait dengan aspek hukum. Yang filosofi asalnya tentunya kalau saya mensinyalir sama seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Siswa Dewi, karena cuma lihat lokusnya peristiwanya aja, karena beliau menyampaikan tahun 1982 yang berkembang
terhadap ilmu-ilmu pengetahuan lain. PR kami Intakindo sesuai dengan saran Profesor Ronald adalah apa PP berikutnya yang akan kita terbitkan, kita usulkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu tidak tuntuti, jikalau ada hal-hal yang sekiranya ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa email lewat Intakindo dan atau bisa langsung kepada Profesor Ronald, karena tentunya kalau langsung terjawab sehingga masalah-masalah yang kita hadapi akan bisa segera selesaikan. Saya kira seminar ini kurang waktu ya. Oleh karena itu kapan-kapan gitu, jikalau memang masih ada waktu berikutnya, tentunya kita bisa menyelenggarakan yang lebih tadi masih bersifat general, mungkin lebih detail, mungkin terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, karena bapak-bapak anggota Intakindo dan Indo yang ikut di dalam sini tentunya banyak pelaku-pelaku jasa konstruksi. Demikian Pak Ronald, terima kasih atas peran serta Bapak. Mudah-mudahan Bapak menjadi dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mendapatkan balasan yang sangat bermanfaat bagi Bapak dan keluarga. Berikutnya saya serahkan waktu kepada host MC, kepada Ibu Riri. Waktu saya kembalikan Bu Riri. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Manlian Simanjuntak. Banyak ilmu kita dapat hari ini. Kalau lihat di chat semuanya apresiasinya luar biasa dengan Prof. Manlian. Katanya banyak yang bilang kurang gitu. Jadi sesuai janji Prof. Manlian, kita bikin berseri ya Prof. Untuk webinar-webinar selanjutnya, bikin materi yang lebih menarik lagi, dan kalau boleh yang waktunya lebih panjang ya Prof. Boleh. Supaya teman-teman di Intakindo atau teman-teman dari luar Intakindo boleh mengikuti paparan dari Prof. Manlian